Oke, kita lanjut lagi ya. Nih saya coba cepat aja, saya punya waktu 30 menit doang. Tadi aspek hukum, kewenangan pengumpulan barang bukti, jadi harus yang kalau legal sah, orang yang ngambil barang bukti harus punya kewenangan. Itu bisa penyidik, jaksa, hakim dan sebagainya, atau pihak yang ditunjuk sama si pengadilan atau jaksa dan sebagainya. Terus harus ada perintah pengadilan, terus masalah prinsip legalitas. Jadi waktu pengumpulan sama analisa barang bukti harus punya dasar hukum yang kuat. Dasar hukum yang kuat artinya gini, waktu kita nganalisa sama ngumpulin barang bukti, harus ada perintah yang sah. Gak bisa kita ngumpulin barang bukti sembarangan aja sih, terus dipakai ke hakim. Nih barang bukti dari saya, tanpa perintah gitu, berabe urusannya. Perlindungan data pribadi beres ya. Nah sekarang masalah etika. Etika seorang forensik. Yang satu objektif, dia harus netral, harus ngasih lihat apa adanya, nggak boleh berasumsi atau berandai-andai. Jadi waktu kita bikin laporan harus objektif, netral, nggak boleh kayaknya si ini yang melakukan, nggak bisa tuh. Forensik nggak boleh kayak gitu. Dia cuma bisa ngomong hasil analisa saya, si pelaku atau hacker berhasil masuk lewat menu upload misalnya, terus dia masukin trojannya ini ditemukan di folder ini, trojan ini cara kerjanya seperti ini, tapi dia nggak bisa ngomongnya gini, hacker ini dibiayai oleh partai mana, nah nggak bisa, itu harus ada buktinya semua. Jadi harus objektif. Terus integritas, harus jujur bertanggung jawab menjalankan tugasnya. Jadi forensik tuh sebenarnya enak banget sih, aman-aman aja. Cuman sesudah yang jadi masalah tuh gini nih di forensik ya. Setelah kita membuka semua tadi, barang buktinya kita buka, ada orang yang bakal masuk penjara nih. Itu jadi masalah tuh. Kalau satu orang aja sih mungkin nggak masalah ya. Bayangkan kita bikin satu perusahaan atau satu partai jadi kena gitu ya. Nah itu mereka akan nyerang balik soalnya. Itu aja yang masalah sih. Jadi kita harus jujur, harus bertanggung jawab, harus ngomong apa adanya. Cuman kita harus ingat juga ya bahwa nanti kita bakal diserang sih. Jadi saya jadi saksi ahli ya ngomong apa adanya. Kebetulan nggak diserang sih, karena saya tidak memojokkan partai, nggak mojokin siapa-siapa, tapi memang ada pelaku kejahatan yang kena, ya udah kena dia. Tapi kayaknya perusahaan yang kena itu. Terus informasi yang diperoleh selama forensik harus dijaga kerahasiaannya. Artinya semua informasi ini nggak bisa kita buka di publik, nggak bisa buka di media, masukin koran, Detikcom, Kumparan, nggak bisa gitu. Kalau kita mau main forensik beneran tuh nggak bisa. Contoh yang paling gampang, ini paling belakangan mulai kelihatan seru nih, keaslian ijazah Jokowi, seru tuh. Jadi kalau forensik bener, nggak bisa itu dikerjain. Harus ada perintah dari pengadilan dulu tuh sebenarnya. Terus nggak bisa dibuka-buka di media seenak jidat gitu. Nih masalah tuh. Mungkin integritas si yang melakukan forensik udah bener ya, objektifnya bener, cuman ini jadi masalah. Terus si forensik harus memiliki keahlian yang memadai untuk melakukan analisa bukti digital. Ini biasanya harus ada buktinya sih. Jadi nanti hakim akan nanya, kamu siapa? Buktinya apa kamu jagoan? Itu. Nggak bisa ngomong, saya mahasiswanya Pak Ono. Nggak bisa. Enak aja. Langsung didepak dari pengadilan, ditendang. Jadi kita harus buktiin. Buktinya berupa paling blow on kan, buktinya ini ya, ijazah. Tapi ini kebetulan Pak Agung lagi kerjasama. Kita lagi buka kerjasama nih sama LSP Telematika gitu. Jadi kita lagi bikin kerjasama sama LSP Telematika supaya kita bisa dapetin sertifikasi buat mahasiswa ITTS. Yang normal sertifikasi itu nggak murah ya, ngasih tahu dulu ya. Kayak Mikrotik aja sertifikasinya harganya 2,5 juta. Kemarin ID Cloud Host kan ke ITTS, dia ngasih sertifikasi sekitar 30 orang. Ada yang 1 sertifikasi, ada yang 2 sertifikasi.
satu sertifikasinya sekitar 2,5 juta. Lu bayangin aja kalau 2 sertifikasi 5 juta satu orang dibayarin sama ID CloudHost. Nah ini kalau kita nego sama LSP Telematika mungkin bayarnya nggak sampai segitu sih, bayarnya sampai sekitar 700 lah, 700-800 ribuan. Tapi bukan mikrotik ya. Di sini ada tadi di mana ya saya lupa. Pokoknya ada ini nih, bentar. Saya coba cari lah. Termasuk ada forensik loh di sini kalau nggak salah sih. Eh SKKNI, coba dapat nggak? Eh, nah nggak dapat. Salah lagi. Kayaknya nggak dapat saya. Nggak dapat nih. Apa prosedur skema ya? Saya lagi cari ininya sih sebenarnya. Lagi cari. Oh ini. Pemasaran pengelolaan client server ada yang forensik kalau nggak salah. Yang lakunya bukan forensik, nggak laku sih. Cuman beruntung kalau kita masuk ke yang nggak laku. Soalnya kita jadi satu-satu yang jago di dunia itu. Nah ini Network Security Auditor, tapi ini lebih ke ISO 27001 ya. Kalau udah Network Security Auditor lebih ke ISO 27001, bukan forensik kalau itu. Kalau nggak salah saya baca forensik tadi. Security jaringan sistem, nggak tahu lah, lupa ada di mana. Coba all. Coba klik sembarangan aja. Kok nggak bisa diklik sih? Tadi saya downloadin sih. Coba saya masuk ke sini ya. LSP Telematika ini ya. Ada forensik nggak ya? Coba. Forensik. Yang ada keamanan informasi. Ya, forensiknya ada di sebelah mana, nggak tahu, harus dibaca-baca lah. Jadi bentuknya kayak gini, materi yang harus dipelajari. Di sini di bagian bawah tuh ada. Nah ini materi-materinya yang harus dipelajari nih. Bentuknya kayak gini sih, bisa ngerjain apa, nanti kalau bisa saya kumpulin, saya posting lah. Biar bisa pada belajar supaya bisa dapat sertifikat. Tapi satu sertifikatnya sekitar 700-an lah, kira-kira. Nabung dulu lah, nabung supaya bisa dapat sertifikat. Dan ini diakui sama Badan Standarisasi Nasional, Badan Standarisasi Profesi Nasional ya, kayak BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesional. Nah ini diakuin sama mereka, sama Indonesia. Dan ini nanti dipakai buat banyak kerjaan-kerjaan sekarang di kementerian lembaga minta kita punya sertifikat. Yang paling kerasa adalah sertifikat buat sistem analis. Kebetulan saya baru dapat sertifikat sistem analis minggu lalu. Dapat. Nah ini kayak gini. Ini harus dicari nih tentang apa, lupa sih. Penerapan posisi kerja. Oh ini mah reparasi, retail modern, garing. Coba ini apa? Nih, data analitik nih yang di sini ya. Jadi saya ada juga sistem analis di mana, nggak tahu lah, harus dicari. Ini harus saya rename dulu nih kayaknya. Kalau nggak bisa dibaca, parah banget. Ya. Oke. Jadi perlu sertifikat. Ini di sini ya. Perlu sertifikat. Paling jelek adalah ijazah sarjana, tapi kita butuh sertifikat buat forensik dan sebagainya, gitu ya. Nah, sekarang etika pengumpulan data analisa barang bukti. 1, izin. Oke. Izin bisa dari kejaksaan, bisa dari pengadilan, bisa dari kepolisian dan sebagainya, harus ada izin yang sah. Nggak bisa kita nyolong sembarangan sebetulnya, tapi izin kadang-kadang izinnya abu-abu. Jadi izinnya cuma gini ya, Anda dikasih izin untuk cari barang bukti. Nah, cara cari barang buktinya nggak ditulis. Ya udah, bebas merdeka dong cara nyarinya. Jadi izinnya bukan gini, kalimat izinnya biasanya nggak, Anda hanya diizinkan ngambil barang bukti dari harddisk si terdakwa.
nggak kayak gitu. Jadi lebih ke arah global gitu. Kalau udah global kita enak geraknya sih sebenarnya gitu ya. Terus kita harus mendokumentasikan semua proses forensik, mulai dari ngumpulin ini dari siapa, difoto, barang buktinya ada fotonya semuanya. Terus ada catatan tanggal, jam segala macam, siapa yang nge-handle segala macam, si ini yang nge-handle penerimaannya, si ini yang memfoto, ada semuanya tulisannya. Jadi sanadnya jelas kayak di hadis, sanadnya jelas banget sampai jadi laporan. Kelihatan bisa di tracking semuanya, gitu ya. Jadi ini adalah chain of custody, rantai kepemilikan barang bukti, tidak putus dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang namanya sanad kalau di hadis. Itu yang penting banget. Karena ini akan dilihat ini, gitu ya. Terus alat dan metode, alat maksudnya tool ya, diakui secara ilmiah dapat diandalkan. Jadi tool-toolnya bisa kita pakai, terus pelaporannya harus akurat, lengkap, objektif. Yang jadi masalah, kalau kita terlalu akurat lengkap, hakimnya pening bacanya. Jadi biasanya akurat lengkapnya adanya di lampiran. Bukan di apa sih namanya? Bukan di. Jadi nanti kalau kita nulis laporan biasanya halaman pertama itu judul, nanti halaman kedua abstrak atau rangkuman dari laporan lah. Rangkuman cuma isinya gini nih. Kami menemukan ini, jadi global aja. Kami menemukan ini dan caranya kayak gini. Nah, nanti detailnya ada di dalam. Tapi hakim nggak perlu baca detail. Pas baca rangkumannya, hakim bisa nentuin, oke, kira-kira bener lah si terdakwa melakukan ini gitu. Tapi kalau mau baca detailnya, kita baca ke dalamnya gitu. Jadi laporan bentuknya kayak gitu sih. Terus bahasa yang dipakai bahasa manusia, bukan bahasa mesin. Ini jujur dulu ya, sebagian besar orang IT akan cenderung akan pakai bahasa mesin. Misalnya kita akan ngomong gini. Kami menemukan bahwa attacker, udah mulai kata yang dipakai, attacker ngupload JavaScript lewat menu upload file, dan kemudian JavaScript itu bisa masuk ke dalam folder untuk tempat nyimpen file tadi di /var/www, dikasih jelas kayak gitu. Nah, itu hakim pas baca pingsan dia. Jadi kita nggak bisa nulis sampai sedetail itu di abstrak. Itu bisa ditulis di lampiran. Gitu. Terus jadi ini yang perlu dilakukan ya, etikanya. Terus kita perlu kerjasama sama ahli hukum. Kita koordinasi terus, memastikan bahwa yang kita barang buktinya bisa dipakai dalam konteks hukum. Jadi nggak gampang-gampang banget juga sih sebetulnya. Terus pelanggaran etika. Bukti yang tidak sah dipakai, bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah tidak dapat digunakan di persidangan, terus kita pakai. Terus yang jadi masalah kalau kita melanggar etika akan kehilangan kepercayaan sama reputasi gitu. Walaupun kalau di Republik ini koruptor aja tetap bisa jadi anggota dewan ya. Jadi sebetulnya ini kalau di Indonesia agak diragukan sih sebetulnya. Tapi ya ditulis aja buat ini ya. Terus dalam beberapa kasus pelanggaran etika dapat dikenai sanksi hukum. Etika yang lain juga kayak gini sih, misalnya jangan sampai kita kasih barang bukti palsu lah. Gitu. Bisa sih, gampang banget bikin barang bukti palsu, gampang, asli. Gampang, sekali. Gitu ya, tapi sebaiknya jangan, karena tidak baik banget. Kalau udah pernah ngelewatin proses itu tahu bahwa gampang kita nyelipin barang bukti yang palsu, gampang. Karena semuanya nggak ada yang tahu, cuma kita yang tahu. Nah, itu, dan kita akan disumpah. Sewaktu kita di pengadilan kita akan disumpah dulu tuh. Gitu. Ya saya ya, beres ya ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke saya punya waktu 15 menit. Saya akan masuk ke proses dapetin data. Prinsip dasarnya dulu. Ini sebenarnya materi minggu depan, tapi saya cepetin. Sebelum terlalu jauh, sebelum lupa, nih kayaknya banyak yang nggak ikut tadi, yang tadi pagi pada telat, tadi sore pada telat masuk. Tolong enroll di kuliah ini, ITTS 2025-1, IT Forensik. Ini OWP gitu ya.
Ini nomor, jadi klik aja kuliah apapun yang ada di open course, ganti nomor di belakangnya. Jadi nomor di belakangnya diganti ke 114. Ulangin lagi 114. Jadi klik aja sembarangan. Jadi misalnya gini nih. Saya masuk ke my course. Kemudian nanti ada course apalah, diklik gitu ya. Ganti nomornya doang sih. Ini lagi loading, lama loadingnya. Aduh, overload. Oke. Nah, sebelum terlalu jauh, nanti klik 114 masuk. Nanti, nah ini kita misalnya masuk ke sini lah ya. Ini ada forensik juga nih. Jangan sampai masuk ke forensik yang ini nih, yang open course. Jangan kerjain ujian yang di forensik open source. Soalnya nyusahin saya ntar. Soalnya saya harus pindahin nilai ntar. Jadi misalnya open course nih, perhatiin angkanya 110, beda. Yang kita adalah 114. Iyalah. Nih ganti jadi 4. Nah, kita masuk yang 114, beda. Kalau yang kosong, ITTS Open Course IT Forensik. Kalau yang 114 itu ITTS 2021 IT Forensik, beda. Kemudian buat enroll, di sebelah kanan ada tulisan enroll me atau apa ya, bahasa Indonesianya nggak tahu lah. Nah, kemudian masuk passwordnya ini nih. Oh, udah ada 19 orang yang enroll. Tolong enroll yang belum, saya edit, pastikan passwordnya ini ITTS 2023 gitu. Nanti silahkan enroll di situ. Beres ya? Soalnya ini nilainya yang akan diambil nilai yang ini. Nanti kita bisa lihat, saya bisa ngelihat yang sudah, nanti saya usahain tiap minggu lah. Ini masih nilainya masih kosong semua nih. Fointra, Fointra udah 100 sekarang, udah banyak nih nilainya, bagus Fointra. Oke. Ini course totalnya masih ngaco. Belum saya bikinin ininya soalnya, belum bikinin rumusnya. Ini contoh yang baik, Fointra nilainya sudah 90 sama 100. Yang lain masih nilainya kosong ya, karena baru enroll ya, jadi nggak masalah. Oke. Nah, ini nanti tiap minggu saya akan coba posting nilainya. Mudah-mudahan Anda semua lulus lah. Gampang kayak gini mah lulusnya, nggak susah. Deh, sekarang saya balik lagi. Dasar-dasar buat dapetin data ya. Data tuh banyak banget di komputer, di server data bejibun. Kita harus ngumpulin data yang sesuai dengan tujuan yang pengen dicapai. Misalnya kita membuktikan bahwa dia menipu. Nggak, ya data kan banyak banget ya. Data yang nggak dipakai buang aja, udah kepaksa. Yang relevan aja. Data sebisa mungkin akurat, bebas dari kesalahan. Oke, jujur, nggak gampang. Terus data harus lengkap, mencakup semua aspek yang diperlukan buat analisa, gitu ya. Ini ngomongnya gampang ya. Ini ngomong gampangnya. Kenyataannya nggak segampang itu waktu kita praktekkan. Oke. Terus data-data yang udah kita kumpulin harus mudah diakses dan tersedia ketika dibutuhkan. Jadi sebaiknya untuk satu kasus kita bikin satu folder khusus. Untuk datanya dikumpulin semua. Nanti foldernya kita bikin subfolder lagi untuk data-data yang kira-kira relevan. Jadi data bisa banyak banget. Yang relevan atau data yang ditemukan kita bikin folder lagi di bawah folder itu. Kalau enggak semrawut datanya kemana-mana. Terus data harus dilindungi dari akses yang tidak sah dan kerusakan. Konsekuensinya untuk menjaga kerusakan harus di-copy di beberapa hard disk. Kalau saya di 3 hard disk. Kalau akses dari yang tidak punya hak ya di-encrypt. Kalau si Calpin dia biasanya pakai bukan di-zip datanya, bukan di-zip, di-encrypt gitu ya. Jadi kalau dia hard disk yang di-encrypt sekalian. Parah. Jadi hard disk di-encrypt, datanya di backup. Oke, backupnya di 3 hard disk. Oke, jadi kalau kita mau jadi orang forensik, orangnya disiplin banget dan orangnya sangat hati-hati sekali. Nah, tujuan dapetin data,
Kita bisa, kalau dari hasil analisa data itu kita bisa lihat tren, pola, hubungan data untuk pengambilan putusan dengan kasus dan sebagainya. Untuk bikin laporan yang akurat, informatif harus berdasarkan data yang dikumpulkan. Jadi kita nggak bisa ngarang di laporan, nggak bisa. Terus kita bisa mengembangkan model dari data yang kita dapat, boleh statistik, prediksi klasifikasi kalau perlu. Kita bisa juga memantau kinerja sistem atau proses, dan kita bisa mengarsip data untuk referensi di masa datang kalau dibutuhin. Jadi jujur dulu, kadang-kadang dari satu kasus bisa berkembang gitu. Kalau berkembang kita kepaksa harus melihat data yang sebelumnya, dan itu seru tuh urusannya. Oke. Nah, ada dua cara utama buat mengakuisisi itu ngambil data ya. Ada dua cara utama buat ngambil data. Ada yang live acquisition, ada yang static acquisition. Kalau yang sering kita lakukan biasanya static. Kalau static itu sumber datanya kondisinya mati. Jadi komputernya dimatiin, handphonenya mati, hard disknya nggak dicolok dan sebagainya. Datanya bisa di-copy, terus bisa diimport dari database, diambil datanya dari internet. Itu sifatnya static. Kalau yang live itu datanya sistem lagi beroperasi. Terus kita bisa ambil datanya. Contoh, kita bisa nyadap traffic jaringan. Oke. Kita bisa ngerekam log server. Kita bisa ngambil data dari sensor di internet. Gitu ya. Contoh sensor ini yang dikerjakan sama Pak Kalpin sih. Dia bikin Honeynet. Di SGU. SGU tuh tetangga kita ya. Jadi Calvin itu ngajarin di SGU. Yang mimpin awalnya Pak Charles Lim. Jadi dia bikin Indonesia Honeynet Project. Honeynet Project itu sensor di internet, dan dia bisa ngelihat serangannya segala macam. Dan ini dipakai buat S3-nya Pak Calvin tadi. Jadi S3 itu. Kayak gitu doang. Parah banget itu sebenarnya, kalau tahu dalamnya parah banget. Gitu ya. Jadi itu live acquisition. Dia nangkap data. Ini kalimatnya masih kalimat manusia yang ditulis di sini. Tapi kalau udah mulai ngomong teknik, kita bisa di sini ngomongnya pakai Honeynet lah. Ini kita bisa pakai Wireshark lah, kayak gitu. Ini kalau ini pakai bahasa manusia nih nulisnya di sini. Oke. Jadi ada dua cara. Yang sering dipakai yang bawah. Oke. Yang atas ini lebih rebiek karena kita harus pasang sensor dengan kondisi jaringan operasional. Lebih susah. Oke. Yang susah banget tuh biasanya urusannya ransomware. Karena kita pengennya dapetin ransomnya di memori, di RAM, lagi operasional, lagi live. Nah itu susah tuh. Kalau bisa dapet yang itu lebih enak buat dapetin key dan sebagainya, lebih gampang. Itu live acquisition. Oke. Sekarang perangkat keras yang dibutuhkan untuk akuisisi, komputer, kita butuh jaringan, storage, input, output. Ini mah biasa aja ya. Oke, sekarang sistem operasinya. Bisa Windows, Linux, Mac boleh. Kemudian kita butuh software buat akuisisi data. Bisa network sniffer itu Wireshark. Bisa data acquisition software, itu bisa pakai DD apa segala macam. Data logger itu kita bisa di Apache punya software buat data logger segala macam. Terus kalau datanya gede, kita paling enak pakai database supaya searchingnya gampang. Tapi kalau datanya nggak terlalu besar, datanya filenya ini ya nggak banyak, ya kita bisa taruh di folder aja juga bisa sih sebenarnya. Ini boleh folder. Nah sekarang buat software buat analisa data bisa macam-macam. Kalau datanya itu data statistik ya bisa pakai Excel, SPSS, R, Python dan sebagainya. Oke. Ini kalau data, cuman kalau di yang lebih dahsyatnya ya kita harus bisa decrypt, encrypt kayak gitu-gitu sih. Jadi rada-rada horor sih bagian yang ini. Contoh penggunaan ini misalnya ini
akuisisi data ya. Ini kalau akuisisi data secara umum sih yang ini, yang 3 itu umum di orang biasa. Kalau kita di cyber security itu lebih ke arah log sama deteksi intrusi itu contohnya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Oke, sekarang teknik akuisisinya sendiri. Kalau di forensik ada disk imaging, ada memory dump, ada network traffic capture. Kalau network traffic capture itu pakai Wireshark, kita nyadap traffic yang lewat. Kalau memory dump itu pakai apa ya? Kita bisa hexadecimal memory bisa keluar sih. Kalau disk imaging itu pakai DD. Kita bisa dapetin image dari flash disk. Jadi kita copy flash disk ke flash disk, image-nya kita bisa dapat. Filenya biasanya saya kasih extension belakangnya ISO biasanya. Atau IMG boleh, sah, nggak apa-apa. Oke. Oke, di imaging dulu itu bisa hard disk, bisa SSD, bisa USB. Salinannya bisa berupa image disk atau file image. Kalau image disk biasanya saya kasih extensions IMG. Kalau file image biasanya ekstensinya ISO. Gitu. Ini tujuannya apa? Untuk mencegah perubahan data asli pada saat proses investigasi. Jadi hard disk barang bukti kita kumpulin, SSD kita kumpulin juga. Ini nggak akan kita analisa, kita cuman nyimpen, kemudian kita copy, dapetin image-nya. Itu kopinya tetap kita simpen lagi, nggak kita oprek. Kalau saya gitu, tapi ada yang orang forensik yang akan ngoprek langsung di situ. Soalnya kita jadi harus punya, kalau misalnya kita analisa 1 tera, berarti kita harus punya kopian backup 1 tera lagi, harus dikopi lagi 1 tera lagi, baru kita analisa. Bonyok tuh kayak gitu. Kita harus punya harddisknya banyak, gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau yang mau irit, ya udah harddisk asli kita simpen, kita bikin ISO-nya. Kita bikin image kopiannya, kopiannya langsung dihajar langsung. Tapi kita nggak punya backup, udah gitu. Ya sah aja sih. Kalau berani sih nggak apa-apa sih. Ini preservasi data, terus kita bisa analisa mendalam seluruh isi perangkat tanpa risiko merusak data asli. Jadi yang kita hajar kopiannya. Terus dapat merekonstruksi environment ya, ekosistem server yang dikompromis, yang dijebol. Oke. Pembelian toolnya kita bisa pakai software khusus yang dirancang untuk imaging disk. Kalau di Linux kita biasanya pakai DD. Kemudian kita bisa hubungkan ke perangkat penyimpanan di sistem forensik. Jadi dicolokin harddisknya ke sistem komputer kita. Terus proses pembuatan image-nya tuh baca tiap sektor, terus disalin bit per bit ke file image tadi. Itu cara bikinnya. Terus kita bisa verifikasi pakai hash. Ini contoh toolnya. Ncase, FTK Imager sama DD. FTK Imager tuh ada di Windows juga. Dia ada versi free-nya yang pasti. Kalau saya biasanya udah DD aja sih udah. Itu command line ya, nggak. Kalau FTK Imager pakai ini. Wow, ini ada pertanyaan, kalau backup partisi Android pakai ADB, apa bisa pakai DD? Nggak bisa. Pakai ADB juga nggak bisa sih sebenarnya. Coba ADB backup partition. Kalau SD card mungkin masih bisa pakai ADB-nya. Kalau ini pakai DD, ini mah rese loh. Oke. Oke. Bisa, tapi ini curang caranya. Gini ya. Saya gedein lah biar kelihatan. Kelihatan kagak sih? Nih ya. Ini dari apa sih namanya? Dari komputer kali Linux atau apa. Kita ADB shell, dapetin shellnya si Android. Kemudian kita DD nih. DD.
DD-nya ini dev block MC block 0P77, ini partisinya si Android nih. Jadi kita DD partisinya Android, terus kita output filenya ke image di komputer kita. Jadi bisa, tapi caranya kayak gini. Kalau di sananya langsung nggak bisa, jadi kita bikin shell dulu, komunikasi dari komputer kita ke sana berbentuk shell, terus kita hajar. Gitu. Oh, ini masuknya ke window nih. Image in your PC ini di window nih. Itu. Jadi bisa sih ternyata. Saya nggak kepikiran cara kayak gini. Pas baca langsung saya ketawa. Oh ya, oke, bisa. Coba di sini ada lagi nggak cara yang lain? ADB shell semua nih. I probably use ADB exec out. Ini pakai DD ya. Nah, kalau waktu DD kita tambahin status progress, kita bisa ngelihat udah berapa persen yang ke copy. Gitu. Oke ya. Wah, udah jam 7 nih. Oke. Kita tutup dulu sampai sekian. Kita terusin minggu depan. Kalau pengen ikut kuliah saya jam 7 sampai jam 9 tentang big data, saya kasih URL-nya juga deh di sinilah, biar kalau mau ikut, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak dilarang juga sih. Ini kalau mau ikut yang big data abis ini nih, saya posting ininya. Zoom-nya sama URL-nya, karena ganti Zoom nih kayaknya ya. Iya, ganti Zoom. Oke. Saya tutup yang kuliah yang forensik sekarang, saya pindah kamar ke kamar sebelah. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Salam. Terima kasih, Prof. Oke, oke. Halo, makasih Pak. Iya, Pak. Oke.